Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. saya. Assalamualaikum semuanya. Balik lagi bareng Mama. Oke, kali ini Mama Arsap mau bahas tentang sebuah fenomena yang biasanya dialami oleh para penjual online. Nah, salah satunya adalah penipuan yang mengatasnamakan gubis. Oke, Mama Arsap akan bahas nih dari bagaimana kita sebaiknya menyikapinya dan tips agar kita tidak terprovokasi dan mengikuti apa yang mereka mau. Oke, so jangan lupa ya, tonton videonya sampai habis, jangan di skip, dan subscribe-nya juga. Oke, lanjut ke apa saja sih yang biasanya ditanyakan sama penipu yang mengatasnamakan gubis tersebut. Biasanya mayoritas mereka akan menelepon para korbannya itu dengan dalih akan ada pembaruan sistem terkait dengan pencairan dana di gubis, yang mana pencairannya katanya bisa berjangka gitu, jadi nggak setiap hari bisa dicairkan dananya gitu. Kemudian dengan mengupgrade sistem ini, pencairannya bisa dilakukan setiap hari. Kemudian yang kan di gobis itu biasanya kalau mitra itu kan ada potongan 20%. Nah, potongannya itu 20% itu kenanya setiap kali kita mencairkan dana gitu. Jadi nggak setiap ada orderan, tapi pada saat kita mencairkan dana aja baru kena potongan 20%. Kemudian biasanya mereka akan menanyakan data bank kita. Kita menggunakan bank apa, kemudian biasanya mereka lebih detail lagi akan menanyakan kartunya warna apa, misalnya warna silver kah, gold, atau mungkin ke platinum ya. Nah, setelah itu mereka akan menanyakan nih 16 digit nomor ATM kita. Nah, setelah ditanyakan, kemudian mereka akan lebih detail lagi. Mereka akan menanyakan yang namanya CVV. CVV itu adalah 3 digit angka terakhir di ATM kita itu kan ada tuh CVV 3 digit angka terakhir. Kemudian tanggal expirednya itu kapan. Nah, setelah itu semua diketahui, kemudian mereka akan berdalih mengirimkan sebuah notifikasi ke nomor handphone kita atau email. Nah, setelah mengirimkan notifikasi itu biasanya notifikasinya itu berisi kode OTP yang nanti akan mereka minta gitu. Nah, itu yang udah rawan banget ya kalau udah sampai memberikan kode OTP, karena kemungkinan besar pasti akan kena. Sedangkan kayak data ATM itu sendiri 16 digit nomornya itu, kemudian ada CVV-nya itu, kemudian expired date-nya itu tuh merupakan data rahasia yang orang lain tuh nggak boleh tahu gitu. Jadi cuma kita aja sama orang bank gitu. Dan biasanya dari pihak bank pun ketika kita ada berbagai urusan dengan mereka itu kan jarang sekali ya meminta hal-hal seperti itu gitu. Kemudian setelah itu ketika mereka mereka itu akan mengobrak-abrik fokus kita gitu. Jadi akan mengacaukan fokus kita, permainan emosional psikologi kita tuh agar lemah gitu loh. Jadi dengan omongan mereka, misalnya kok di SMS nggak bisa sih, ini notifnya kekirimnya ke nomor ini gitu, padahal kita di gobisnya itu misalnya cuma mendaftarkan nomor A dan B, tapi mereka menanyakan nomor C. Nah, ini terus nomor siapa? Itu kan kalau misalnya pada saat psikologis kita itu nggak sedang stabil, kitanya nggak lagi fokus, otomatis kan kita terpancing ya, kitanya jadi ikut heboh, kok bisa bla 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 gitu. Akhirnya nanti bisa jadi di situ ketika tahu bahwa kita udah goyah pertahanannya, mereka akan semakin mudah untuk menipu kita gitu. Jadi kunci utamanya itu kita harus tetap fokus jika menerima telepon seperti ini. Jangan gampang panik, apapun yang terjadi jangan gampang panik. Dan kita juga harus setiap ada notifikasi apapun yang bersifat elektronik itu, apapun ya, entah itu dari all shop apapun, misalnya dari pusat merchant e-commerce apapun, itu ketika menelpon kita mereka tidak akan menanyakan yang namanya data bank. Sedangkan dari bank sendiri pun
jarang banget gitu menanyakan data-data tersebut. Jadi itu harus hati-hati. Data bank kalau mulai ditanya-tanya sama orang tidak kenal yang menelpon kita, berarti itu ada modusnya. Nah, dari situ kemudian kita akan diarahin untuk ke ATM, entah itu ATM ataupun melalui internet banking. Tapi biasanya mereka lebih menyarankan ke ATM. Kalau bisa sih pergi sekarang ke ATM Bu, karena ini bla 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 gitu alasannya. Nggak tahu kenapa, tapi sepertinya kalau ATM kan kita nggak biasa menghadapi, maksudnya nggak biasa ketemu sama ATM setiap hari gitu. Kita pada zaman sekarang itu lebih familiar sama yang internet transaksi online gitu kan. Jadi ketika kita nggak kebiasa, kemudian tiba-tiba kita disuruh mendatangi ATM, di situ disuruh masuk ke menu ini itu yang kita sendiri kurang paham alurnya kemana, akhirnya kan di situ kita bakal jadi bingung. Nah setelah kita bingung, udah deh kita akan mengikuti apa yang mereka mau. Jadi di situ sebenarnya kalau orang bilang itu adalah sebuah hipnotis, ya bisa, tapi kalau saya pribadi sih bilangnya itu seperti menggoyahkan psikologis aja ya. Jadi ketika kita sudah nggak fokus, kitanya udah panik kan gampang banget tuh. Contoh mudahnya aja deh, ketika kita panik, kita mencari kunci mobil misalnya di depan mata, itu kan nggak ketemu, kita akan kemana-mana tuh nyarinya sampai ngoceh mana-mana kan, padahal ada di depan mata kita gitu, atau mungkin malah dipegang sama kita gitu. Oke, kemudian dari Gobisnya itu sendiri juga mereka itu sudah mewanti-wanti untuk tidak memberikan data apapun, karena mereka itu tidak akan menanyakan data apapun, apalagi data bank kepada para partnernya. Nah data bank yang biasanya dimintain kan tadi udah dijelasin, kemudian itu harus dijaga banget ya, jangan sampai dikasihkan kepada orang yang tidak kita kenal. Kemudian nama ibu kandung kita itu juga harus safety, hanya kita aja yang tahu gitu. Kemudian bagaimana kalau kita sudah terlanjur memberikan data bank kita kayak nomor 16 digit, kemudian CVV-nya. Nah itu bagaimana sih, aman gak sih buat kita gitu. Kalau saya pribadi nggak tahu ya kalau itu aman gaknya, mungkin teman-teman yang tahu boleh komen nanti di kolom deskripsi. Tapi kalau saya, selama misalnya kita udah terlanjur memberikan 16 digit expired date-nya, kemudian ada nomor CVV-nya, itu sebenarnya udah data yang rawan juga gitu. Tapi selama kita belum memberikan kode OTP yang dikirimkan lewat SMS biasanya kepada mereka, itu biasanya masih safety gitu. Jadi kita masih aman, nggak bakal kita tertipu dengan uang kita ketarik dan sebagainya gitu. Jadi buat teman-teman tetap berhati-hati, fokus, dan jangan lupa selalu berdoa dalam setiap kegiatan biar kita selalu dijaga. Ketika ada penipu juga Tuhan selalu menjaga kita. Oke? Di sini saya ada cuplikan suara dari penipunya itu, dan mayoritas orang itu kalau mendengarkan suara dari penipunya itu, loh kok suaranya sama, loh kemarin aku juga ditelepon sama orang yang suaranya seperti itu. Jadi suara ini tuh sudah sangat melegenda untuk menelpon dan mencari para korbannya. Oke, kalian bisa dengarkan beberapa contoh percakapannya dan semoga bermanfaat. Dan untuk para teman-teman yang sedang melakukan penjualan online apapun itu, entah bekerja sama dengan Gobis atau melalui e-commerce dan yang lainnya, pokoknya kalau ada yang menelpon atau mengatasnamakan Gobis atau e-commerce lainnya dan meminta data pribadi kalian, terutama adalah data bank, itu udah dipastikan bukan mereka. Apalagi yang diminta yang nggak jelas-jelas gitulah, yang dari bank sendiri nggak mungkin meminta itu gitu. Kenapa mereka kok kepo ingin tahu, itu udah pasti itu nggak benar gitu ya. Oke, cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman yang mungkin mengalami pengalaman serupa, boleh share mungkin dengan komen di bawah, komentar di bawah dengan berkomentar. Kemudian juga video ini juga bisa di share ke teman-teman yang lain untuk mengingatkan mereka dan juga untuk memberikan pengetahuan kepada sesama kita agar tidak tertipu sama orang-orang yang jahil. Oke? Semoga bermanfaat dan happy watching. Assalamualaikum. Telah mengadakan perbaruan sistem ya.
Kami mengadakan perbaruan sistem ini Bu untuk merubah sistem pencairan uangnya ya. Kan biasanya kalau Ibu pencairan uangnya Jumat, Sabtu, Minggu kan diproseskan hari Senin kan Bu biasanya ya. Nah nanti ini kedepannya nanti Bu kalau Ibu mau pencairan lagi itu masuknya udah tiap hari ya Bu, tidak akan ditunda lagi ya. Jadi Bu nanti kalau mau pencairan nanti Bu itu masuknya udah tiap hari ya Bu.